Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ada kalimat PKB dari NU untuk umat. Insya Allah kalau di Sumatera Selatan, di provinsi ini, deklaratornya antara lain Kiai Haji Pak Kaharudin, ini antara lain. Harusnya ini tanggal 31 Januari, hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-95. Dan karena besok kita juga akan merayakan HUT ini dengan ziarah ke makam-makam para pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Marugan dan Kiai Zain Sukri. Insyaallah besok pagi dengan DPC PKB Kota Palembang akan menjalankan ziarah ke makam-makam beliau. Menjelang 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama dan dengan tema besar mengukuhkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan menegakkan serta menguatkan kembali sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama. Dan ini secara panjang inilah bagian dari berkhidmah Nahdlatul Ulama. Sebenarnya kalau umur Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan 95 tahun, bahkan mulai dari 1400 ketika Wali Songo mendarat di bumi Nusantara. Kenapa? Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini kita teladani, kita turuti dari para penyebar Islam di Nusantara. Bahkan tercatat di Museum Belanda ini ajaran-ajaran para Wali Songo, khususnya Raden Magdum, anaknya Sunan Ampel. Ini ada catatan buku yang beliau ajarkan di Nusantara, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Bonang Panbuk judulnya. Dan di situ mencatat ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Ghazali atau kitab Ihya Ulumuddin. Inilah kitab-kitab yang menjadi hasanah di pondok pesantren sampai sekarang. Artinya nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan 95 tahun umurnya. Bahkan semenjak Islam masuk ke Nusantara ini, nilai-nilai itu sudah diajarkan sampai kepada murid-muridnya, mencetak ulama-ulama besar. Pada tahun 1925 karena keadaan, maka ketika runtuhnya kekhalifahan Turki yang berpusat di Turki, Kemal Atatürk runtuh. Bahkan di Arab sudah ada khalifah tersendiri. Yang pertama Said Hussein, baru 1925 awal ini lahir seorang raja Arab yang namanya Ibnu Saud. Ini berkat intelijen Inggris untuk meruntuhkan kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki, mengumpulkan seluruh ulama-ulama Jawa dan Madura. Pada tanggal 31 Januari 1926 terbentuklah Komite Hijaz, mengumpulkan dana dan menunjuk untuk mengirim utusan untuk memprotes keputusan Raja Saud pada waktu itu. Karena ada satu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Raja Saud dengan konsep pembaruan Islam atau pemurnian Islam, mereka ingin menghapus seluruh situs-situs Islam, termasuk makam sahabat Nabi. Bahkan makam Nabi pun hampir digusur pada saat itu. Jadi ingin menghilangkan seluruh situs-situs Islam. Maka 31 Januari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkumpul sehingga membuat protes. Untuk protes ini salah satunya agar Raja Saud tidak membumi hanguskan situs-situs Islam, sehingga tanggal 31 Januari itulah ditetapkan sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama.
rentang sejarah ini sangat panjang. Bila ketuhanan ada yang kelima, tetapi bagi beliau untuk menawarkan itu pada tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, maka timbul ide, timbul gagasan bagi kelompok-kelompok Islam agar ketuhanan yang Maha Esa itu diganti kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluk Islam. Tetapi kelompok-kelompok yang non-Islam, khususnya bagian timur, karena saat itu telah dipatahkan dengan konteks ini, maka Wahid Hasyim itu melakukan musyawarah kembali, sehingga para tokoh-tokoh pendiri negara kita ini yang terdiri dari 9 orang yang masuk di dalam tim 9 menyepakati bahwa ketuhanan yang Maha Esa sah menjadi dasar negara. Nah, inilah peran-peran para ulama baik terhadap bangsa maupun terhadap agama ini. Karenanya menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, tema besar yang dibuat oleh PBNU menumbuhkan kembali nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Inilah pada hari ini kita peringati, dan tentunya khusus kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa harus memahami nilai-nilai sejarah ini. Jangan sampai nilai ini dibelokkan. Bahkan ini kemarin sudah ada yang mengutak-atik lagi soal ideologi, padahal sebenarnya sudah selesai. Nggak perlu lagi diutak-atik soal ideologi. Bahkan ini berubah ideologi kita menjadi ideologi Islam, malah ingin mendirikan khilafah Islam atau negara khilafah. Ini mana mungkin lagi? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.